Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang kami hormati, khususnya keluarga besar Pusat Studi Ekonomi UGM, saya ucapkan selamat berulang tahun yang ke-24. Para hadirin sekalian, guru saya Profesor Gunawan Sumodirindra, Pak Sasmito, kemudian juga Pak Biono dan juga yang lain-lain, Profesor Maksum. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini. Ruangan ini bernama Auditorium Mugiarto, bagian dari gedung Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Universitas Gadjah Mada. Ruangan ini diresmikan sebagai ruangan Auditorium Mugiarto pada tahun 2015, 10 tahun yang lalu. Waktu itu peringatan 20 tahun MEP dan juga 10 tahun meninggalnya Profesor Mugiarto. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama hadir di sini dalam sebuah acara yang diberi judul Diskusi Teras Musik UGM dan Tulisan Buku Kehidupan dan Perjuangan Mugiarto, pemikir perintis ekonomi Pancasila, dalam rangka memperingati hari lahir ke-123 Bung Hatta dan ulang tahun ke-24 Musik UGM. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita perlu membahas kehidupan dan perjuangan Mugiarto? Tentu saja jawabannya karena beliau istimewa, karena beliau luar biasa, gitu ya. Dan seperti apa istimewanya, seperti apa luar biasanya nanti para narasumber yang akan membahas beliau. Narasumber kita adalah orang-orang yang kompeten, sebagian bahkan punya pengalaman panjang berinteraksi langsung dengan beliau tentu saja. Yang pertama saya sebutkan adalah Pak Jubairi selaku peneliti buku. Saya kira salah satu murid beliau yang panjang, gitu ya. Perjalanannya, gitu sebagai murid, gitu. Nah, kemudian juga Pak Wijaya Samirin di urutan di sini nomor 2, walaupun beliau sudah beri pesan pada saya di akan yang lahir. Kemudian Pak Wijaya Samirin dari Universitas di Paramadina, walaupun beliau juga adalah orang yang sering berinteraksi langsung dengan Profesor Mugiarto. Kemudian Pak Devian Kori, ekonom konstitusi dan konsultan BMKM dan Koperasi, Pak Devian. Beliau saya kira juga pernah menjadi murid langsung dari Profesor Mugiarto. Dan kemudian Pak Tri Budi Utama dari Persatuan Insinyur Indonesia. Beliau punya pengalaman yang panjang juga, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga sebagai relasi beliau dengan Profesor Mugiarto. Jadi saya tidak akan panjang-panjang, saya akan langsung minta Pak Jubairi cerita tentang Profesor Mugiarto juga tentang buku ini sebelum nanti dilakukan dengan Pak narasumber yang lain, Pak Jum. Waktunya terserah Pak Jum. Khusus Pak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gar, maaf Pak Tri, Pak Bija dan Mas Devi. Saya mendului untuk ngomong aja, tapi kita untuk yang lain kabarnya. Kalau ada yang dari saya, yang lain saya ikhlas. Saya hanya mendului untuk bicara. Hadirin, kalau saya lihat sekilas ini kayaknya di kalangan kita ada 3 lapisan usia. Anda yang berusia 50 tahun ke atas, kemudian antara 30 sampai 49, dan yang di bawah 30. Nah, bagi Anda yang berusia 50 ke atas, forum ini mungkin nostalgia tentang ekonomi Pancasila. Kemudian bagi Anda yang berusia antara 30 sampai 49, mungkin saya pernah mendengar frasa itu, ekonomi Pancasila. Lalu Anda yang berusia di bawah 30 tahun, barangkali mengira ini sejenis dompet elektronik, atau platform bisnis gitu, ya, ekonomi Pancasila itu. Nah, jadi kita mungkin bisa berbeda persepsi tentang ekonomi Pancasila itu apa. Bahkan untuk yang kira, ini panganan kayak sebelah kayak boya. Nah, baik saudara, saya akan banyak cerita tentang ekonomi Pancasila, tentang almarhum Prof. Mugiarto. Di sini banyak yang lebih dulu daripada saya menjadi asisten almarhum. Saya akan sebut sebagai contoh ada Pak Gunawan Sumodirindra, ada Pak Sasmito yang lebih dulu dari saya. Ketika Pak Gunawan jadi asisten mungkin merekrut Pak Sas. Ketika Pak Sas jadi ada Pak Nusrisma dulu ya, ada Pak Nur, kemudian setelah itu saya nyusul, kemudian ada yang lain yang disebut Hamid dan Devi, Refrison dan macam-macam. Jadi kalau anak muda mendengar nama-nama yang tadi istilah pelanjut kapustek itu PLT, pelanjut kapustek ya, Mbak pelanjut itu Pak Hermawan mengatakan ini bukan orang-orang kelas kepala, ya jadi semua asisten almarhum itu orang-orang kelas kepala, apalagi kelas pendirian. Nah soal betul-betul kelas kepala itu enggak, nanti coba aja dites kepalanya atau senang orang gitu ya, asal ada di baru laban. Baik, jadi nih
sadar 45 tahun yang lalu Fakultas Ekonomi UGM itu menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk Ekonomi Pancasila. Sebetulnya kegiatan seminar itu hal yang biasa untuk sebuah fakultas. Cuma tajuk itu menjadikan seminar kala itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena sejak itu frasa ekonomi Pancasila mulai populer. Nah, almarhum Wiranto meskipun bukan orang pertama yang mengenalkan frasa ekonomi Pancasila dan juga banyak inisiator ekonomi Pancasila dalam arti awal, tapi beliau yang paling konsisten meneruskan pemikiran itu dan sampai memperjuangkannya. Sehingga frasa ekonomi Pancasila itu tidak akan berangkat dari nama Wiranto. Sama seperti kalau Bali itu selalu melekat ke Indonesia, ekonomi Pancasila selalu melekat pada nama Wiranto. Nah, gagasan ekonomi Pancasila itu kemudian pada tahun 80-an itu begitu menggelora, timbul diskusi ini, dan dalam suatu kesempatan saya sempat bertiga dengan almarhum, satu lagi mendiam Quick Yanggi bicarakan ini. Nah, terus berkembang sampai kira-kira pertengahan 90-an, sampai kemudian oleh saya itu berubah nama menjadi ekonomi kerakyatan karena kejahatan politis yang akan diceritakan di bagian terlalu di buku ini. Jadi paling tidak yang daripada itu begitu menggelora ketika almarhum begitu semangatnya mengungkapkan konsep itu. Yang saya ingin sampaikan adalah almarhum tidak hanya berpikir tentang konsep tentang gagasan, tapi juga sudah mempraktikkannya lewat sebuah lembaga yang nggak kaleng-kaleng itu skala nasional di Bappenas. Mungkin nanti Pak Gunawan semua yang membantu waktu itu bisa ikut menjelaskan. Nah, saudara, itulah yang kami tampilkan di buku ini. Buku ini sendiri itu terdiri atas dua bagian. Bagian pertama itu bercerita tentang kehidupan dan perjuangan almarhum menggagas ekonomi Pancasila ini. Dan buku ini beralur semi biografi, cerita tentang bagaimana beliau masa kecilnya, sejak kecil sampai masa bercintanya dengan Bu Tati Wiranto. Nah, Anda yang sekarang terbiasa pegang HP itu nggak akan membayangkan. Dulu itu kalau kami pacaran, ingin pesan, kirim pesan pakai surat, nggak pakai WA seperti sekarang. Nah, kami harus kirim surat dan Pak Mubi, waktu itu kos di daerah Taman Siswa itu di tempat kakaknya sendiri. Bu Mubi waktu masih gadis, kos di tempat kakaknya Mubi. Dan mobil sudah punya waktu itu pria pilihan lain. Nah, surat-surat dari pria pilihan lain itu ketika sampai di Bu Kos itu disandra oleh Bu Kos. Tapi surat dari Pak Mubi itu lancar jaya waktu itu. Nah, ini suasana percintaan masa itu, saudara-saudara anak muda ya kan. Saya kira Pak Budiono, Pak Gun, Pak Sas, saya alami seperti itu ya. Kita masih kirim surat. Yang kadang-kadang itu ketika kita di kos-kosan itu yang terima teman gitu ya, yang baca teman gitu. Nah, kalau sekarang nggak mungkin langsung. Jadi saya ingin sampaikan Pak, buku ini sengaja di bagian depan itu cerita tentang pribadi beliau. Kenapa? Ketika kita ingin memahami bagaimana seorang berpikir tentang Tuhan, kadang-kadang kita ingin tahu kepribadian beliau seperti apa, seperti apa masa kecilnya, ya. Siapa teman-teman bergaulnya, mengapa dia sampai berpikir seperti itu. Nah, di bagian ke satu buku ini kita akan cerita banyak tentang kepribadian Profesor Wiranto. Dan situ kita akan bisa paham bagaimana beliau terus-menerus konsisten memperjuangkan nasib orang-orang kecil, orang desa, dan juga umum petani. Kalau orang-orang kecil itu dengan saya contohnya. Nah, dan orang desa saya juga. Kalau petani saya bukan. Saya ini kalau petani bunga. Bunga. Baik. Nah, itulah yang kami sajikan di buku ini. Dan saya tentu saja sudah siap teman-teman bantu. Teman-teman, lebih dari separuh usia almarhum itu tercurah untuk menggagas mempraktikkan ekonomi Pancasila. Saya coba hitung dari penelitian itu, lebih dari separuh usianya dipakai untuk ini. Lebih lama
durasi yang beliau gunakan untuk ini ketimbang durasi beliau bercanda dengan istri ataupun anak-anaknya ketika itu dan sampai akhir hayatnya. Nah, kenapa beliau sangat concern? Karena perekonomian kita, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, itu nampaknya makin jauh dari Pancasila. Kemiskinan ada disinggung oleh Pak Lanjut Kampus Rekra, PLT Kampus Rekra, Pak Ramuan, bahwa kemiskinan itu juga tidak berkurang. Dan itu kita baru masih ingat kira-kira sepekan yang lalu Badan Pusat Statistik menyajikan data terbaru makro Indonesia yang menimbulkan perdebatan di banyak pihak yang mempertanyakan cara BPS menghitungnya. Kok Indonesia itu seperti nggak bermasalah gitu ya? Sementara kita rasanya bermasalah. Kita mengalami kemiskinan, kita mengalami ketidaktimbangan, kita juga merasakan bagaimana suasana kira-kira mungkin 12 tahun terakhir ya, hidup makin susah, dan itulah yang diperjuangkan oleh almarhum Darto lewat bukunya ini. Nah, bagian kedua buku itu berisi tulisan Tulisan Martin. Tulisan itu bersifat beberapa hal itu topikal mengenai pertanian pedesaan, mengenai investasi, tapi beberapa lagi filosofikal. Dan juga di bagian buku kami juga menyajikan pengalaman beliau mempraktikkan ekonomi jasa itu. Nah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa ekonomi jasa itu tidak semata-mata sesuatu yang utopis. Sudah dicoba praktikkan bukan hanya oleh almarhum, tapi juga oleh misalnya perusahaan global, Elektronika itu juga mempraktikannya. Kira-kira 4 atau 5 bulan lalu saya ketemu Pak IGK Manila, sahabat Google, cerita bagaimana Google waktu itu juga mempraktikkan itu di perusahaannya. Jadi kalau kita membayangkan ekonomi sesuatu yang omong-omong, itu enggak, karena ada praktiknya. Dan itu diperlukan apa? Untuk meng-counter mengimbangi keadaan ekonomi yang sekarang ini makin berat. Mari kita lihat sebentar suasana tanah air sekarang ini. Saya istirahat. Pendapatan negara 82% dari pajak. Lalu emas, nikel, batu bara, uangnya kemana? Bayangin ini, kamu beli makan, ada pajaknya. Isi bensin, ada pajaknya. Beli pulsa, bayar kos, bahkan jajan gorengan pun ujung-ujungnya negara dapat bagian. Tapi tahu nggak? 82% pendapatan negara berasal dari pajak rakyat. Lalu yang tambang emas, nikel, minyak, batu bara yang katanya kekayaan alam untuk rakyat, uangnya kemana? Setiap tahun, Indonesia menambang ratusan ton emas, jutaan barel minyak, dan jutaan ton batu bara. Namun anehnya, kontribusi sektor sumber daya alam gak sampai 10% dari total pendapatan negara. Loh, gimana ceritanya? Banyak ladang tambang dikelola oleh perusahaan swasta, bahkan asing. Negara memang dapat bagian, tapi bukan semuanya. Lewat skema bagi hasil, royalti, hingga pajak perusahaan. Rakyat cuma dapat secuil dari kue besar kekayaan alamnya sendiri. Dan parahnya lagi, banyak praktek manipulasi, ekspor ilegal, dan transfer pricing. Alias harga dikurangin di atas kertas biar bayar ke negara makin kecil. Jadi jangan heran kalau jalan rusak, sekolah bocor, dan subsidi hilang. Karena kita lebih bergantung ke pajak warga biasa daripada hasil bumi yang katanya melimpah. Kekayaan alamnya nyata, tapi manfaatnya masih maya. Kalau kamu pikir ini nggak adil, kamu nggak sendiri. Follow channel ini karena setiap data dan fakta seperti ini nggak akan kamu lihat di TV. Waktunya melek, bukan cuma bayar pajak, tapi nuntut keadilan atas sumber daya kita sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak disukai oleh almarhum Darto. Dan kalau kita menerapkan konsep ekonomi dasar itu, saya yakin hal semacam itu tidak akan terjadi.
Semua orang akan mempunyai etika dalam berbasis usaha. Semua orang tidak akan sampai hati memeras orang lain. Ya, kalau dia punya rasa kemanusiaan, semua orang akan memikirkan tanah airnya kalau dia punya rasisme. Dan semua orang akan bermusyawarah, berdemokrasi kalau dia pikir pada sila keempat kaitan. Dan semua orang akan memikirkan keadilan bagi semua, bagi seluruh rakyat, tidak hanya keuntungan pribadi. Nah, kita sekarang ini kan sedang dalam versi saya dirusak oleh orang-orang yang rakus, dan itu nggak cuma orang asing, tapi juga orang dalam, ya, yang cuma memikirkan dirinya sendiri. Dan nampaknya dari situasi itu kita akan makin parah kalau ini nggak kita kendalikan. Dan perlu diketahui, Pak Mubi itu bukan orang yang anti kemajuan, tapi dia ingin keberimbangan. Pak Mubi itu almarhum tidak anti orang kaya, tapi dia ingin kita punya perhatian terhadap orang miskin. Pak Mubi tidak anti pada perusahaan besar, tapi juga menginginkan UMKM itu bisa mantap dan berkembang. Itulah yang akan dia perjuangkan terus lewat ekonomi Pancasila yang berbasis ke 5 sila yang ada. Yang orang-orang yang mengaku Pancasilais biasanya nggak apa sila-silanya. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Pancasila, dan dalam atau lewat buku ini kami ingin menyampaikannya kepada anak muda yang tadi saya katakan usia sekarang 23 tahun yang mungkin tidak pernah dengar frasa itu. Saya kira karya-karya yang berserakan yang lama itu sangat sayang kalau itu dibiarkan berserakan. Karena itu kami di Pusekra bersama para Marina dan Mubis itu bertekad untuk mengumpulkannya supaya ketika kita akan membicarakan itu lagi, kita tidak mulai dari nol. Ya. Kita sudah punya bekal awal yang diwariskan oleh almarhum Obiarto. Itulah tujuan kami menerbitkan buku ini, dan nanti teman-teman bertiga maksudnya, akan menambah keterangan di sini, dan di sini ada teman-teman lain senior saya yang mungkin juga pernah mengenal Pak Mubi almarhum, ya. Mungkin nanti bisa memaparkan pengalaman bersama almarhum ketika itu dan juga pandangannya dan juga keinginannya. Saya kira sebagai pembuka diskusi ini, ya, selaku penyaji buku itu yang saya sampaikan. Silakan nanti Pak Wija, Pak Devi dan Pak Tri, ya, memaparkan sisi lain, dan kita juga mengundang Pak Tri yang bukan ekonom, ya, supaya kita ini dapat pandangan lain, pandangan dari seorang insinyur seperti apa. Maaf, kami nggak bisa mengundang insinyur kehutanan pada pokok ini, sehingga yang bisa diundang hanya insinyur teknik. Israr. Nah, mungkin kalau dari insinyur kehutanan bisa bicara, ya, karena ini trending topik insinyur itu kan kehutanan sekarang tuh, bukan sipil atau mesin mereka. Saya itu gitu Pak Albar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dum. Tapi Pak Dum ini informasinya agak pelit nih, jadi saya tambahin dulu, gitu ya. Jadi mungkin terutama bagi teman-teman yang masih muda, mungkin jadi Profesor Mubiarto lahir tahun 1938, meninggal tahun 2025. 2005 ya, 2005. Jadi lahir 1938, meninggal tahun 2005. Dulu beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi UGM yang sekarang dari FIB UGM. Selain itu beliau pernah menjadi asisten Menteri Perdagangan, sebagai Kepala Pusat Penelitian Bangunan Desaan dan Kawasan UGM, anggota MPR, asisten Menteri Negara Perencanaan Bangunan, Kepala Peras tadi sebutkan Pak Dum, kemudian juga staf ahli Menko Equin, kemudian dan lain-lain, banyak peran beliau. Jadi itu kan teman-teman muda yang mungkin belum pernah menangi beliau, gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikutnya ke Pak Devian dulu. Ya, monggo Pak Devian. Ini biar loncat-loncat dari Pak Dum, Pak Devian, lalu kemudian Pak Tri, baru Bapak Wijayanto. Oke, silakan Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya untuk berkegiatan kita di hari ini di auditorium yang monumental, auditorium guru besar kita yang sangat kita hormati, Mubiarto. Yang saya hormati para guru besar, guru saya yang selama ini menempa saya selama beberapa tahun di Fakultas Ekonomi dan di Universitas Gadjah Mada. Saya merasa kecil di hadapannya Pak
Prof. Gunawan, Prof. Budiono, mohon izin karena saya di depan untuk menjadi bagian yang ingin menyampaikan ilmu yang saya peroleh dari bapak-bapak guru besar sebelumnya. Yang selanjutnya terima kasih kepada sahabat saya Rahmat yang telah memberikan waktu kesempatan untuk kembali ke Jogja. Jogja pancen istimewa, tidak akan pernah hilang di dalam perjalanan hidup mahasiswa yang pernah belajar di kota tercinta ini. Yang awalnya memang mungkin tidak terpisahkan dari kampus lainnya, cuma banyak titipan ketika saya kesini untuk kembali mengingatkan Gajah Mada, benarkah masih dari kampus lainnya atau kampus sebagiannya? Karena mohon maaf karena ketika kami di Jakarta sudah banyak suara-suara miring terhadap Universitas Gajah Mada. Kita tidak bicara soal insinyur, kita bicara soal kehutanan, kita bicara soal air, soal energi. Kalau insinyur bisa kita produksi lebih banyak, tapi kita bicara soal resources. Yang terhormat dan yang saya muliakan para hadirin yang ikut terlibat pada forum ini, terima kasih banyak meluangkan waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumeri bahwa mohon maaf, saya agak emosional karena ini gara-gara Pak Dun juga, karena soal insinyur tadi. Ada satu nasihat yang diberikan almarhum Bianto kepada saya sebelum berangkat ke Jakarta ke Bapenas. Saya, Pak, terus terang saya kecewa Bapak tidak menerima jabatan menteri dari Pak Tutut. Bapak bisa mengimplementasikan ekonomi Pancasila di dalam negeri kita. Kenapa Bapak menolaknya? Saya ini guru besar. Saya boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu yang saya. Sementara di birokrasi pemerintahan tidak mungkin saya melakukan itu. Itu. Jadi terakhir beliau menerima telepon dari Mbak Tutut untuk menjadi menteri dan beliau tolak. Itu yang saya sangat respect terhadap integritas pribadi seorang guru besar yang mana tidak dapat saya temui pada masa saat ini. Paling tidak 10 tahun terakhir. Tidak itu saja, selain Pak Bianto adalah rektor kita, guru besar juga Marun Kusnadi, yang membimbing saya. Yang mau tidak mau saya sampaikan, tanpa jasa beliau saya bisa melihat negeri orang lain untuk program pertukaran mahasiswa. Misalnya saya mendapatkan fakta nyata implementasi pembumian pasal 33, di mana sektor ekonomi hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh yang namanya badan usaha koperasi besar di sana, tapi halayak cuma mengenal korporasi Toyota, Honda dan lain. Tetapi pada fundament perekonomian interaksi yang disebutkan oleh Pak Mubi di bidang-bidang tadi itu, koperasi yang menguasai pertanian, perikanan, kelautan dan lain-lain. Nah, kembali ke Pak Mubianto, kami dalam perjalanannya tidak mengalami, mungkin Prof. Gunawan bisa bercerita, sebenarnya konsep ekonomi Pancasila tidak hanya disusun oleh Pak Mubianto, tapi juga oleh mantan Pak Presiden Pak Budiono. Terhadap apa yang terjadi berikutnya, kami memang itulah kehebatan dan kebesarannya Pak Mubi tidak pernah diceritakan. Tetapi saya pernah bertanya, Prof, sampai kapan Prof sendirian? Profesor Mubianto dengan sederhana mengatakan, ilmu yang bermanfaat itu sampai akhir hayatnya. Dan itu yang saya lakukan dulu ketika kemudian melanjutkan IDT ketiga IDT bersama Pak Gunawan di Bapenas melalui P2P dan PPK yang kemudian menjadi BNPB Mandiri adalah membumikan pikiran-pikiran keogeman terhadap pro-ekonomi rakyatnya melalui pedesaan. Jadi kita bangun kelembagaan desa dan antar desa ketika itu, walaupun keberlanjutannya kemudian karena
kepentingan politik jadi tidak dilanjutkan. Jadi pasca 1998 itu dari yang khas dari Almarhum Pontianak itu adalah ilmu titen. Dia itu ya detail sekali dalam mengamati perjalanan antitesa apa yang dilahirkan terhadap sistem ekonomi mainstream dunia antara kapitalisme dan komunisme. Beliau pandai betul membaca bagaimana membagi siklus dan konjungturnya. Jadi saya baru mendapatkan kata pendulum itu dari almarhum ketika bicara soal bagaimana sebuah sistem yang mapan kemudian kok menghadapi kenyataan krisis berulang kali. Apakah benar ini sistem ini yang kemudian menjadi pilihan terbaik bagi pelaksanaan tata kelola ekonomi? Kita ingat bahwasannya kapitalisme secara biologis lahirnya itu lahir di Eropa, tetapi dikembang lanjutkan di United States of America. Nah, dalam praktek tata kelola ekonomi, sistem perekonomian di Amerika itu sudah berulang kali mengalami krisis. Dan dalam konteks krisis itu dan Amerika sebagai banyak kapitalisme itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap sistem. Nah, almarhum Profesor Mugiarto dan almarhum Bung Hatta adalah bagian kecil dari tokoh bangsa kita yang kemudian belajar di negara-negara Eropa Skandinavia. Jadi di Skandinavia itu kan ekonominya agak berbeda dengan Eropa Barat, di mana proses perjuangan anti kelas terhadap revolusionaris itu kemudian menemukan the new way bagi mereka untuk menata secara Eropa, gitu. Tidak berbeda dengan Eropa Barat. Nah, di sana koperasi sebagai entity, economic entity itu berkembang dan kesejahteraan masyarakat itu dapat dilihat secara kasat mata, tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, tapi juga apa yang disebut oleh almarhum Mugiarto pemerataan. Jadi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan terhadap hasil-hasilnya dalam konteks trilogi pembangunan itu di dalam masa Orde Baru yang kemudian coba dibangun itu menjadi fakta nyata di Eropa Timur. Sementara kita pada saat 30 tahun yang lalu kemudian UGM menjadi bagian yang mengkritisi jalannya pembangunan trilogi pembangunan itu mendapatkan terdapatnya praktek ersat kapitalisme. Jadi kapitalisme negara bukan kapitalisme pasar, tetapi kapitalisme negara yang kemudian juga menghasilkan ketimpangan. Nah, Profesor Mugiarto juga menyampaikan poin penting. Sebenarnya konteks ekonomi Pancasila itu adalah bahwa praktek-praktek ekonomi yang sudah dijalankan oleh masyarakat kita, simbolnya, tradisi dan normanya sudah dibangun sebelum kita dijajah oleh Belanda, sebelum VOC datang. VOC datang ke Nusantara sebelum kita menjadi Indonesia itu adalah misi dagang dengan menguasai resources negara-negara yang menjadi tujuan dagang. Sehingga apa? Kita tidak salah menyatakan bahwa Eropa maju sekarang ini adalah kontribusi besar dari negara kita. Mulai dari rempah-rempahnya, hasil lautnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif itulah kemudian kita bisa mengklaim bahwa konteks perekonomian dia harusnya berlaku adil terhadap negara sumber daya, penghasil sumber daya. Jadi faktanya kemudian adalah ketika kemudian sumber daya di Eropa tidak terlalu banyak sumber daya alamnya, tapi hasilnya kembali ke Indonesia tidak sepadan dengan apa yang sudah kita berikan kepada negara-negara maju saat ini. Dan oleh karena itulah muncul pikiran-pikiran ekonomi Pancasila ini dalam tradisi Indonesia bahwa sebenarnya dalam perspektif sejarah kolonialisme itu intinya adalah self-care, anti-kolonialisme, dan anti-penindasan. Dalam praksisnya itu kan sebenarnya sudah lahir pada tahun 1800 oleh Raden Wijaya Raja. Jadi priayi yang kemudian melihat penderitaan masyarakat Bumi Putra, kemudian ingin membantu terjerat dari petani tadi kata Pak Sun. Dari petani bunga, rentenir yang meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang terlilit utangnya. Nah, Raden Arya muncul sebagai
menggagas untuk self-help itu membantu para Bumi Putra. Begitu juga dengan ini yang lupa nih dari sejarah Pak Prabowo. Kakeknya Presiden kita Prabowo Subianto, Raden Mas Margono itu adalah secara praksis juga menerapkan yang sama, mendirikan lembaga untuk membantu dari masyarakat kita yang tertenir gitu. Dan yang lebih penting poinnya ketika itu memulai menolong itu sebelum menjadi direktur BNI itu adalah bahwa dana yang digunakan itu adalah dana soal masjid. Dan pelaku jejak sejarahnya masih ada di Purwokerto kakak teman-teman. Jadi saya sudah sampai ke sana dan tetapi dalam konteks konsep itu kemudian karena Prof. Mulyarto dan almarhum Bung Hatta dari Skandinavia, kemudian gagasan pasal 33 muncul dari Bung Hatta. Jadi sebenarnya dalam konteks pasal 33 ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan dan kemudian kami mempopulerkan dengan ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi ini diilhami dari ketika kami melakukan summer course di BRJ Universitas bahwa ternyata dan perjalanan kami juga kemudian menyusun skripsi bersama almarhum Dr. Hani Handoko ketika itu kebijakan kerajaan kita menguncai itu undang-undang dasarnya Amerika. Ternyata sebuah sistem perekonomian suatu negara itu tidak masalah itu dijalankan secara kapitalisme, juga tidak masalah dijalankan secara komunisme, karena itu memang perintah konstitusinya. Nah, kita perintah konstitusinya apa, yang dijalankan entah apa. Jadi dalam konteks konstitusionalisme itulah kemudian negara membangun sistem perekonomian, tata kelolanya, lalu kemudian diturunkan menjadi undang-undang sistem perekonomian nasional. Nah, kita selama kita pasca kolonialisme dan merdeka itu diadu domba terus antara satu di kanan kapitalisme, satu di kiri komunisme. Padahal ini ibu kandungnya sama. Ibu kandungnya sama ya, kapitalisme dan komunisme. Ya, kelas juga, dan cuma pendekatannya yang berbeda. Nah, kita pasal 33 ini betul-betul berangkat dari akar budaya kita. Self-help, tolong menolong, gotong royong, senasib sepenuhnya. Hanya saja dalam konteks kenegaraan kita belum bisa menurunkannya menjadi undang-undang sistem perekonomian nasional. Di eranya Profesor Gunawan kita sudah selesai menjalankan PNPN Mandiri ketika berpindah kepada Pak Joko Widodo yang kemudian diteruskan dengan BUMDes. Bappenas sudah melahirkan draft, kalau tidak salah, naskah akademik tentang sistem perekonomian nasional. Hanya saja kemudian tidak sampai pembahasannya di DPR. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dum itu benar bahwa kalau bisa boleh sedikit mengambil waktu lagi Pak Moderator, kita bicara ke slide saya boleh. Kita bicara soal anti kolonialisme itu anti ketidakadilan dan anti penindasan itu adalah dalam perspektif bahwa sebuah sistem ekonomi kata Profesor Mulyarto adalah sebuah sistem yang dibangun dan berakar dari interaksi dari pola kehidupan masyarakat. Dan itu terjadi di negara-negara yang berkembang, di mana kultur adatnya itu berbeda dengan individualisme, sehingga tidak bisa disatukan antara liberalisme dan kapitalisme dengan kultur timur yang ada di Asia, terutama Indonesia ini. Nah, dalam perspektif itulah rangsangan ekonomi, sosial, dan moral berjalan seimbang. Karena moralnya itu kan kemudian berbeda secara prinsip. Di negara-negara kapitalisme liberalisme individu sangat dominan. Sementara negara-negara yang kemudian secara moral, komunal, guyup, itu tidak bisa digerakkan oleh sebuah kekuatan moral yang berdasarkan kolektivisme. Yang kedua, menurut beliau adalah social equality. Jadi ada kesetaraan di sana. Dan di mana dalam perjalanan perspektif sistem ekonomi yang kemudian di Eropa itu kan terjadi kelas ya, ada priai, ada feodal, konfederal, bangsawan. Sehingga disitulah kemudian muncul apa yang disebut dengan teks yang kemudian dijalankan sebagai sebuah prinsip negara modern. Padahal itu sangat kuno sekali loh teks itu. Uperti dan teks itu sangat kuno sekali. Kami menyebutnya teks is a colonialism term. Itu term kolonial yang juga diterapkan ketika Belanda menjajah kita.
Jadi perspektif kemodernan itu tidak tampak dalam kebijakan perpajakan. Justru itu yang harus dirubah. Nah, ini tantangan bagi kelompok ekonom akademisi menurut saya merumuskan sebuah sistem ekonomi alternate. Kita di kampus, mohon maaf nih Bapak Profesor, tidak pernah diajarkan ekonomi alternate ekonomi. Semua yang diajarkan di buku kampus adalah kapitalisme, individualisme. Coba cek teori Adam Smith dan sebagainya. Tidak ada alternatif sistem. Padahal ekonomi bukan tunggal. Teori ekonomi selalu berkembang. Tapi inilah kemudian tantangan yang ke depan membumikan Pancasila. Dalam perspektif inilah kemudian saya teringat ketika almarhum Profesor Mulyado menghadapi masalah yang menurut saya cukup pelik dan berhadapan dengan pemerintah Gajah Mada, yaitu Sultan. Saat itu kalau tidak salah tahun 1992 Yogyakarta dalam konteks kemodernan ingin membangun pasar-pasar modern, mall istilahnya. Nah, salah satu yang akan disasar adalah Beringharjo. Beringharjo adalah para pedagang, industri kecil yang tumbuh dari industri keluarga. Ketika itu didengar, datanglah bawa di pasar ini ke Pak Mudi sambil nangis. Nah, itu tantangan terberat bagi Pak Mudi karena akan berhadapan dengan Kanjeng Sunan. Dari perjalanan waktu itu, saya melihat di situ yang disebut tadi oleh Mas Rahman keras kepala. Dengan cara beliau, mungkin bicara dengan Pak Damar, kemudian akhirnya proses pembangunan mall di Beringharjo dibatalkan ketika bisa nyambung dengan dan itu perannya Profesor Damar jadi supacara almarhum juga. Jadi kita, saya terutama menjadi punya tanggung jawab moral karena secara pribadi ketika di PAU studi ekonomi bertemu dengan beliau, kami berdialog tentang posisi Pancasila dan konstitusi itu, Pak Gunawan. Pak, ideologi Pancasila ini terlalu besar untuk jadi sistem ekonomi. Kalau bicara soal sistem ekonomi di seluruh dunia, itu adalah turunan dari konstitusi. Dari situ beliau memberikan nasihat, lanjutkan. Jadi tanggung jawab moral saya Pak untuk melanjutkan pikiran-pikiran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pemahamannya tadi baik yang terkait dengan sarjana teori Pancasila maupun pengalaman soal beliau berinteraksi dengan Pak Mulyado. Berikutnya langsung kepada Pak T. Silakan Pak T. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang juga ini ya. Saya merasa cukup bersyukur hadir di forum yang sebenarnya mengadakan fikir, Pak. Berada di tengah-tengah para ekonom ya. Mas Ija, Mas Ramawan, meskipun sama ikhlas saya di teknik sipil, tapi dia sudah menekuni belajar ekonom lah. Orang jadi jangan ditanya lagi, masih belajar ekonom secara akhir itu. Belajar utara aja pindah kok ekonomi. Saya dari latar belakang teknik, belajar teknik, kemudian juga kalau saya ingat Mas Ramawan itu saya ingat almarhum ayahanda beliau, Prof. Suharto, itu juga salah satu yang keras pendirian, Pak. Saya nggak berani bilang keras kepala, kuat nanti. Bahkan dengan pendirian keras tersebut, jarang ada mahasiswa yang mau minta dibimbing gitu. Kalau saya minta dibimbing Pak Suharto. Dan enggak KKN, dia selalu dapat C. Dengan tidak adanya dibimbing kecuali saya cepat sekali lurusnya gitu. Karena cuma saya diurus gitu. Saya mewarisi sifat seperti itu. Sehingga di dalam karir pun saya selalu berada di teknik, Pak. Sampai sekarang saya masih di teknikan, kemudian juga berkarir di bidang engineering, berorganisasi juga di keteknikan di PII maupun di HADI dan sedikit berhubungan di hadirnya. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan ekonom gitu.
Namun ternyata bahwa kalian Pak Du, Mas Wijaya, Mas Dedi, meskipun engineer dan berkarya di engineering, berorganisasi di organisasi engineering, ternyata ujiannya tiap hari sama, ekonomi Pak. Jadi sama ujian di bidang ekonomi ternyata Pak. Bukan lagi di engineering, ujian tiap harinya. Kemudian saya cukup beruntung karena saya sejak mahasiswa mengikuti pemikirannya Pak Prof. Mubi. Jadi ada kesempatan ketika ada tulisan, ada seminar beliau, diusahakan untuk selalu mengikuti. Jadi saya hampir sama dengan Harawan, meskipun dan situ termasuk pengagum beliau, meskipun tidak kenal secara pribadi. Jadi ya ada dikit ada terkaitannya gitu. Kemudian dari sini kita juga dari belakang tadi, kemudian kalau saintis itu kata Pak Habibie ya, mengutip pendapatnya Einstein, saintis itu meneliti atau mencari kebenaran relatif terhadap fenomena atau problem yang sedang terjadi. Sedangkan engineer itu mencari solusi dari problem yang sedang terjadi. Jadi kalau saintis what's is, kalau engineer what's next. Nah disinilah saya memberanikan diri untuk menyambungkan antara engineer dengan konsep dari Prof. Mubi. Jadi saya cukup terpukau, cukup mengikuti dan tidak hanya secara teori, secara praktek juga untuk berada di pihak kerakyatan. Sehingga banyak penelitian saya, kemudian juga praktek-praktek di bidang teknik yang kami usahakan untuk berpihak pada wong cilik. Nah di sini saya memilih what's next tadi. Saya akan tidak mengenal secara pribadi beliau, dan hanya mengikuti ideologi dan pemikiran beliau. Ini saya praktekkan di dalam dunia depan. Jadi ini saya berpikir dari sisi engineer, what's next, apa yang harus kita lakukan untuk mempraktekkan engineering yang berlandaskan pada pemikiran beliau, Prof. Mubi. Sehingga saya mengambil judul reindustrialisasi berbasis ekonomi kerakyatan. Ini jalan kemandirian ekonomi Indonesia. Jadi ini latar belakang kenapa saya menulis seperti itu. Kenapa bukan ekonomi Pancasila? Saya mengikuti evolusinya dari studi ini, Pak. Studi yang dulu bernama studi ekonomi Pancasila, sekarang berevolusi menjadi studi kerakyatan. Karena menurut Prof. Mubi yang saya ikuti, bahwa Pancasila itu kalau dalam konteks ekonomi bisa diperoleh menjadi 3 bagian. Sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian sila ketiga dan keempat menjadi landasan operasional, yaitu nasionalisme dan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Sedangkan sila kelima menjadi tujuannya. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Dan saya memilih untuk landasan operasional karena sama sebagai engineer yang what's next tadi. Nah, monggo terus. Jadi kenapa reindustrialisasi? Karena yang pertama ternyata kita mengalami deindustrialisasi dalam 2 dekade terakhir ini. Mas Ija sangat hafal mungkin berapa kontribusi manufaktur kita di PDB kita. Dari tahun-tahun selalu menurun. Ini berbeda dengan tetangga kita di Vietnam, Malaysia, Thailand yang sudah mengenjot untuk meningkatkan kontribusi manufaktur di PDB-nya. Kita malah menurun. Jadi terjadi di-industrialisasi. Kita lihat dalam grafik ini dari tahun 2010 yang sekian 2002 malah itu hampir 31% kontribusinya. Sekarang menurun tinggal 18%.
Jadi ada di industriasi prematur ya sebelum kita lepas dari middle income trap. Padahal yang digadang-gadang untuk bisa mendongkrak, bisa meningkatkan negara kita lepas dari middle income trap itu adalah investasi. Karena itu akan meningkatkan tambahan luar biasa. Yang selama ini kita hanya mengekspor mungkin 60% bahan mentah. Kalau itu bisa diindustriasi, tentu saja meningkatkan nilai tambah yang luar biasa dan bisa mengangkat pendapatan PDB kita, per kapita kita bisa lepas dari kesulitan ikan trade. Itu yang menjadi keyakinan kami, dan kami di PII memang mencanangkan reindustrialisasi. Jadi kembali kita menjot industrialisasi agar ini menjadi pemungkin untuk lepas dari middle income trap. Nah ini strategi yang sebelumnya. Nah ini ternyata kenapa alasannya kenapa kita lemah di industrialisasi, ternyata memang indeks inovasi kita jauh. Dan kalau kita telusur ke depan lagi ternyata R&D kita di dalam penganggaran kita itu hanya 0,28%, sangat kecil dibandingkan dengan tetangga kita jauh. Padahal dianya R&D ini katanya harus berada di sekitar 2%, ya. Kita masih 0,2, masih sepersepuhnya ada gitu. Dan itu ternyata kalau kita lihat di GI atau Global Innovation Index, kita berada di urutan ke-61. Singapura itu luar biasa. Enggak, 30-an Pak, jadi masih sangat tahap. Berdiri ya. Jadi kita di urutan 61 ternyata. Cina, Singapura, Korea Selatan itu sudah di angka 13-12, bahkan Singapura di angka nomor 5. Bahkan kita kalah dengan Filipina. Bayangkan, apalagi dengan Malaysia dan Thailand. Nah ini ternyata rendahnya inovasi kita ini mempengaruhi tadi negara kita yang terus menurun kontribusinya terhadap PDB. Nah ini bagaimana terus jalan ke depannya? Lanjut. Nah ini strateginya memang yang kita gagas di PII memang kita harus berpihak kepada rakyat dan dalam produksi dalam negeri, kalau bisa substitusi barang impor. Kita tidak bodoh-bodoh amat, kita ahli dari bidangnya, dan kita lebih mengenal karakter orang Indonesia gitu. Sehingga teknologi itu mestinya juga berpihak kepada kerakyatan. Bagaimana kita para engineer menciptakan mesin-mesin, kemudian juga membangun umum dan lain-lain yang berada berpihak kepada rakyat, itu sangat bisa. Namun sayangnya kita masih mempunyai sindrom luar negeri lebih baik lagi. Sehingga ini yang menjadi hambatan psikologis yang harus kita lepas, terutama anak muda ya, bahwa kita tuh bisa sebenarnya. Dan ini yang kita gagas yaitu supporting system yang juga jadi, dan kita punya pasar luar biasa. Kenapa harus berpikir ekspor? Kita ini punya lebih 280 juta manusia sebagai pasarnya, yang bahkan itu diperebutkan oleh orang-orang di luar sana. Kita nggak berpikirnya kenapa keluar gitu. Padahal kita masih punya pasar yang luar biasa, yaitu pasar yang sangat besar yang justru diperebutkan oleh pihak luar sana. Kita kadang-kadang berpikirnya ekspor. Padahal kita punya pasar yang demikian hebatnya tadi. Kita sekarang tidak lagi kaget ya, ketika buah-buahan impor lebih murah daripada buah-buahan dalam negeri kita. Jeruk lebih bagus, apel lebih bagus, lebih murah daripada apel Malang dan dari jeruk Brastagi. Ini kan ironis sekali. Pasti ada yang salah di situ. Karena kita impor pakai biaya masuk, pakai biaya transportasi, macam-macam, sampai di sini 2 kali lebih murah gitu.
Ini sudah nggak ada lagi lah, karena kita hadir tiap hari dan itu kalau kita berpikir wis biasa itu yang salah di situ. Padahal kita berpikir ini salah gitu. Kenapa barang yang bagus datang dari jauh tapi murah? Itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Dan ini juga PR-nya para engineer tentu saja. Lanjut. Nah ini kerangka konsepnya dari Pak Mugiarto sudah hafal ya bahwa pasti kita kedaulatan ekonomi dan rakyat, kemudian keadilan sosial sebagai tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Dan pemberdayaan dan partisipasi rakyat secara aktif ini harus kita dorong. Dan penguasaan teknologi oleh pelaku lokal. Kita sangat mampu, meskipun sekarang rasio engineer ya dibanding penduduk itu masih 1/330. Berbeda dengan Singapura, Barat, Jepang yang luar biasa, 1/20, 1/100 ke bawah. Jadi juga mempengaruhi ternyata bahwa teknologi kita masih teknologi yang kadang-kadang salah kaprah, tidak lagi tepat guna, tepat sasaran. Ini kalau kita bandingkan dengan India saja, kita jauh kalah. India itu pemerintahnya membeli haki atau hak paten dari para penemu, dibukukan dan digratiskan untuk penduduk. Ini luar biasa. Jadi penemuan-penemuan yang bersifat dalam tepat guna itu ada hakinya, ada apanya dibeli oleh pemerintah. Jadi dibukukan dan diserahkan kepada masyarakat. Silahkan kalian tiru, jangan kalian buat. Ini yang menurut saya inilah peran dari pemerintah untuk bagaimana mendomestifikasi teknologi dan teknologi itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Ini kita masih belum sana. Mudah-mudahan nanti dengan pemikiran yang instan kita bicarakan, kita guna oleh anak muda, itu menjadi kenyataan. Sehingga kebijakannya ya harusnya bergerak rakyat seperti pemikiran Pak Mudi. Kalau kita tadi, saya tadi menyampaikan reindustrialisasi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Apakah ada di dunia ini? Saya mengambil contoh, ternyata sudah dilakukan beberapa tempat di dunia ini. Di Spanyol, di Mondragon ini membuktikan bahwa kooperasi ini bisa menjadi rasa industri. Di Italia, di Emilia Romagna ini dikenal sebagai rumah bagi ribuan UMKM yang saling terhubung dalam rantai pasok yang kuat. Thailand pun kita tahu mereka berkembang dari UMKM yang sekarang menjadi pengembang industri superkonduktor. Jadi konduktor ya, hingga rasa di bidang itu dari UMKM. Dan kita terlihat ada maju. India juga sama. Kemudian bahwa kooperasi menjadi motor penggerak Israel komunitas. Sama di Costa Rica juga demikian. Mereka menjadi industri yang menginspirasi dunia. Ini semua dari praktek ekonomi kerakyatan. Kalau kita memang ada seperti itu. Ada juga. Coba kita lanjut. Ini yang tadi yang kita ambil dari global success story ya. Tadi ada Mondragon, ada Emilia Romagna, ada Taiwan, ada Kerala India, ada Costa Rica. Mereka sudah berdiri sejak lama dan skalanya luar biasa. Jadi ini kenyataan di luar sana nggak ada. Nggak ada success story yang sama mungkin dengan Prof. Mudi. Dan masih sama sana. Dalam negeri kita juga punya, dalam negeri ini meskipun tidak sebesar skalanya dibanding yang di luar tadi ya, tapi ada di sana ada Kautin Lamongan. Ini ekspor kirat ikan ke Jepang, Eropa. Mereka punya kolektif ya. Kolektif kan barang mahal. Mereka kolektif, jadi dibalik barang-barang gitu. Ini akan menurunkan biaya produksi.
Kemudian juga ada koperasi susu di Pujon di Malang yang berdiri tahun 2009. Sekarang tahu bahwa mereka mengolah 150 ton susu per hari. Luar biasa. Dari koperasi di Pujon. Kemudian juga ada di Jepara lagi. Jepara itu mereka punya brand bersama loh Pak saya. Mereka menyimpan di rumah banyak tempatnya. Tapi mereka ada satu brandnya, yaitu mebel Jepara. Satu saja mebel Jepara. Dan itu mendunia gitu. Jadi praktek itu bukan utopia Pak, bukan di angan-angan tapi sudah ada gitu. Terus buat snack, nah ini yang penting bagi kita. Lanjut. Nah saya mengajak teman-teman bahwa kita hanya membuat KPR. KPR itu bukan kredit pembelian rumah, tapi kawasan produksi rakyat yang mempunyai kepemilikan yang barang mahal seperti touring center, kemudian ini kan building mahal ya, ini bisa dipakai bersama-sama. Kemudian gudang modern kotor juga dipakai bersama-sama, dan tentu ini harus ada koneksi dengan pusat global gitu. Dia juga ada program uji mutu apa? Sertifikasi. Sekarang kita tidak ada apa dari sertifikasi di dunia ini. Ada sertifikasi green, kayu pun ada green forestry itu ya. Dia juga banyak standar yang kita penuhi. Nah ini kalau rakyat kecil nggak mungkin gitu. Makanya di dalam kalau itu rakyat ini itu menjadi yang disediakan begitu dan dibimbing ke arah sana. Tentu saja dengan ini ya yang namanya usaha pertumbuhan reproduksi ini kan perlu tenaga terampil. Tentu pendidikan vokasi yang penting di situ. Kita gandengkan dengan beberapa yang setempat untuk memberikan ini dukungan sekolah vokasinya, sehingga begitu misal nggak berkata Lampung ya sekolah vokasi kopi dan mokaf, nah itu kan penting bagi mereka. Kalau di daerah timur maka vokasi karena dengan agroforestry, dengan perikanan, olahan itu kan yang penting. Jadi tidak perlu sama setiap tempat ya. Nah ini yang saya tekan di sini adalah setiap tempat yang tadi akan dikembangkan. Mungkin sebelum ini ada beberapa tempat yang kami usulkan untuk menjadi KPR dan masing-masing dengan keunggulan komparatif yang berdiri pada setiap tempat. Contohnya Lampung ya, Lampung itu kita pakai model yang keras yang ini tadi, yaitu operasi komunitas. Apa yang diolah yaitu agroforestry, singkong dan mokaf. Ini luar biasa produksi mokaf di sana. Kemudian kalau kita ke Makassar, apa yang dibuat di Makassar? Kita bisa pakai greenwashing rumput laut. Kita pakai modelnya Costa Rica industri. Ini yang kalau kita mau mencoba sudah ada seperti itu, lokasinya di mana. Kemudian berikutnya kita akan mendorong adanya sekolah vokasi di mana tempat tadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi begitu ada lulusan sekolah vokasi, sudah ada tempat kerjanya dan cocok dengan apa yang dikembangkan. Nah ini peradaannya tentu saja di samping kita tadi ternyata di dalam keteknikan maupun dalam fisik ya, tentu harus diimbangi dengan penganggaran yang adil, penganggaran yang memang dibutuhkan. Jika kita membutuhkan peningkatan anggaran R&D di dalam APBN kita, dalam penganggaran kita, naikkanlah setengah satu nanti sampai 2%. Jika ini saling bersambung antara aksi di lapangan, aksi fisik dengan politik penganggarannya. Itu sangat penting. Kalau kita nggak ada dukungan penganggaran, tentu yang jalannya tidak akan bisa mulus begitu. Nah ini tadi informasinya, yaitu ini lebih teknis lagi ya. Ada dari UMKM, pembiayaan inovatif, kemudian integrasi pasar global dan dengan asuransi dengan kebijakan pro rakyat dan infrastruktur tadi.
Jadi laporan tadi seperti misalnya ada gudang bersama, ada sertifikasi yang ada bimbingannya, kemudian juga ada mesin-mesin industri modern yang jadi bersama, ini kan jadi lebih gampang. Nah ini poin-poin yang perali di sini bahwa kita prioritas jangka pendeknya adalah penguatan kedaulatan teknologi. Ini peran dari kami para Emigran adalah membuat penguatan teknologi, kemudian pengembangan ini kita dari progres lokasi tadi. Nah ini jalan yang kita akan tempuh. Jadi bagaimana kita akan mereintegrasi meningkatkan industri yang pernah dulu menjadi tulang punggung kembali ke sana. Jangan sampai pasar kita yang suara ini hanya menjadi konsumen saja. Sangat sayang karena modal ini sudah modal yang luar biasa ya. Bahwa kita punya pasar global yang luar biasa, pasar lokal yang luar biasa yang selama ini diperebutkan oleh pihak luar, justru kita merupakan. Selama ini kita menjadi konsumen saja. Itu yang mau kita akui ya Pak Ujaya. Kita menjadi konsumen selama ini. Harusnya kalau kita mau maju ya produksi, bukan lagi. Nah itu tentu jadi harus didukung oleh political will, terutama politik anggarannya, Mas Dewi. Jadi tanpa itu ya nggak akan jalan. Demikian Mas. Mungkin terakhir ini yang saya sampaikan. Nanti mohon dibalik dari pantunnya. Yang penting mari kita bersama-sama untuk membangun Indonesia. Kita punya modal luar biasa, punya pemikiran yang demikian luar biasa juga. Tinggal bagaimana kita mau apa tidak. Demikian, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Tri. Jadi poin pertama beliau pada bagaimana mengimplementasikan gagasan ekonomi kerakyatan yang diturunkan dari gagasan Profesor Budiarto pada konteks reindustrialisasi. Berikutnya kita kembali ke Profesor Budiarto dan juga mungkin kaitkan dengan cita-cita lain di jalan publik bersama Pak Wijaya. Silakan Pak Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mas Akbar, Mas Tri, Mas Devi, Pak Budiono, Pak Gunawan, Pak Sasmito, Mas Iwan, sahabat saya Prof. Ika, kemudian Pak Aan, Pak Tony, dan yang tidak boleh lupa disebut adalah perwakilan Fakultas Kehutanan mahasiswa yang membuat UGM populer sekali sekarang. Terima kasih Mas Akbar. Kenapa saya minta bicara terakhir itu bukan apa-apa, teknis aja. Karena semalam saya naik kereta dan biasanya saya sudah tidurnya nggak di kereta. Tetapi karena kereta ini kereta turun di Solo, ternyata secara psikologis saya jadi nggak bisa tidur. Karena takut kan nggak lucu ya, mau ke UGM turunnya di UNS gitu ya. Jadi saya nggak bisa tidur, ya mohon dikasih waktu supaya bisa recover, minum kopi dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak, rekan-rekan, saya berinteraksi dengan Prof. Mubi itu secara tidak langsung itu sudah mulai dari SMP. Karena waktu itu ayah saya, almarhum Pak Samilin, bekerja di Pemprov, ngurusin Bapeda, ngurusin pengembangan desa, dan beliau orang yang percaya sains, datangnya ke Pak Mubi. Setiap habis ketemu Pak Mubi, itu Bapak selalu ngajak saya diskusi. Jadi saya mulai paham Pak Mubi, pemikirannya sedikit-sedikit gitu ya. Karena saya dari SMP melanjutkan ke SMA 1. Satu kelas dengan putranya Pak Mubi gitu kan. Saya pikir saya bisa belajar tentang ekonomi juga dari putranya Pak Mubi. Ternyata beliau tidak menyukai ilmu ekonomi, jadi papatannya dari belakang. Dan yang menarik adalah ketika saya kuliah di UGM, ayah saya itu rutin hadir di diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Pak Mubi dan Pak Lukman, Dr. Lukman Trisno di P3 PK. Saya beberapa kali hadir, sering bersama dengan Mas Omi, gitu ya.
Saat itu juga, waduh saya sih salah memilih jurusan ini. Saya sudah terlanjur masuk teknik, tapi ternyata diskusi ekonomi itu lebih menarik, gitu ya. Dan saya berinteraksi langsung dengan Pak Mubi secara keilmuan di situ. Kalau waktu saya SMA berinteraksi dengan Pak Mubi, itu lebih beliau sebagai seorang ayah. Sikap kepada putra-putrinya itu ya konsisten sekali. Sangat sederhana, mengutamakan integritas, kerja keras, kejujuran, dan seterusnya. Saya berkali-kali juga sedang main ke sana, ikut dengar gitu ketika Pak Mubi diinterview oleh wartawan, gitu ya. Dan secara tidak langsung values beliau itu tersalur. Dan yang tidak kalah menarik adalah kemudian lulus kuliah saya menikah. Lah kok nama Pak Mubi dan Bu Mubi itu muncul terus? Kenapa? Saya menikah, istri saya itu punya nenek yang tinggal di Jalan Taman Siswo, tidak jauh dari tempat kosnya Bu Mubi. Jadi eyang itu sering bercerita tentang Pak Mubi sebagai contoh orang sukses. Tidak hanya ke saya, ke om-omnya juga. Gitu ya. Jadi nama Pak Mubi itu selalu hadir di telinga saya dari berbagai kesempatan, berbagai sumber. Dan satu hal yang saya bisa sampaikan adalah konsistensi. Cerita-cerita itu semua menggambarkan Pak Mubi sebagai sosok yang sederhana, bekerja keras, cerdas, dan berintegritas. Nah, kemudian saya lulus, saya kerja investment bankers, kemudian bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dan saya merasakan betul betapa pemikiran-pemikiran Pak Mubi itu sebenarnya sangat relevan. Tapi sayangnya tidak menjadi sesuatu yang mainstream. Bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah prinsip yang selalu dinarasikan, tetapi paling belakang diimplementasikan. Bayangkan seorang private equity dari Amerika namanya Ray Dalio. Belum lama tahun 2021 dia mengeluarkan buku. Ada satu grafik yang sangat menarik yang menggambarkan dominasi bangsa-bangsa di dunia dari tahun 1200-an sampai ini. Yang menarik adalah ada bangsa kecil yang namanya Belanda yang menjadi bangsa paling dominan di dunia dari tahun 1600-an sampai 1750. Belanda punya apa? Nggak punya apa-apa, hanya punya Hindia Belanda, yaitu Nusantara. Tetapi karena ini dikelola dengan efisien, walaupun untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat, bangsa itu menjadi bangsa paling powerful di seluruh dunia. Nah, sebenarnya kita kan punya modal itu, tetapi sayangnya kita belum mengelolanya dengan baik. Grafik itu juga menarik, menggambarkan setelah Belanda turun, Inggris mendominasi dunia selama 250 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan Amerika, sudah 125 tahun. Dan Cina akan segera menyusul. Sehingga kita melihat apa yang terjadi sekarang adalah perjuangan Amerika untuk mempertahankan hegemoni. Sehingga dinamika global ini akan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Tapi kembali kepada masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kasus saja tentang bagaimana kita mengelola nikel itu menggambarkan bahwa kekayaan yang luar biasa itu tidak didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Analoginya sederhana saja, nikel itu Indonesia memproduksi sekitar 51% nikel dunia. Kita adalah monopoli. Attitude seorang monopolis itu adalah ketika harga mulai turun, harga dunia akan dikurangi produksi supaya harga naik. Kalau perlu produksi itu dikurangi terus supaya harga naik sehingga kita untung. Ini yang dilakukan OPEC, padahal dia hanya menguasai sekitar 25% minyak dunia, mengatur produksi supaya harga naik supaya benefiting the producer. Tetapi nikel ini unik, kita produsen terbesar, tetapi ketika harga turun kita tetap saja mengejar produksi.
Sehingga pertanyaannya adalah yang mengontrol nikel ini produsen atau konsumen? Dan kayaknya konsumen. Kalau kita lihat manfaat dari industri nikel termasuk hilirisasi, dari sisi pajak tidak ada benefit luar biasa. Memang ada peningkatan penerimaan negara, tapi bukan dari proses hilirisasinya, tapi dari proses peningkatan volume pertambangan. Jadi satu kasus ini saja ini menggambarkan betapa kita yang dikaruniai oleh kekayaan luar biasa itu selalu gagal untuk memanfaatkan itu semua bagi kepentingan rakyat. Mungkin bagi kepentingan sebagian rakyat, iya. Nah ini kemudian mengingatkan kita semua pada value-value yang selama ini disampaikan oleh Profesor Mulyarto, ekonomi Pancasila itu. Seperti yang tadi disampaikan, sila 1, 2 itu adalah dasar, sila 3, 4 itu landasan operasional, sila kelima itu adalah tujuan. Ini kan sesuatu yang sangat filosofis, sesuatu yang sangat indah, sangat cantik, dan sebenarnya bisa diimplementasikan kalau kita semua sebagai bangsa mempunyai greget, mempunyai semangat untuk itu. Nah pertanyaannya, apakah Pak Mubi gagal? Saya rasa sebagai individu mendengar cerita beliau ditawari posisi sebagai menteri menolak. Beliau adalah orang yang sukses karena beliau bukan orang yang mencari posisi, tapi orang yang mencari impact. Nah kemudian apakah impact pemikiran Pak Mubiarto itu impactful bagi bangsa ini? Saya rasa masing-masing generasi ada tugasnya masing-masing. Pak Mubi tugasnya adalah bagaimana mendorong proses filosofisnya, konseptualnya. Implementasinya sebenarnya adalah generasi penerus dari Prof. Mubi. Walaupun ada masa di mana seolah-olah ekonomi Pancasila ini ditinggalkan gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat saat ini momentumnya sedang datang. Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila, disebut ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah bukan ekonomi sosialisme, bukan ekonomi kapitalisme, tapi sistem ekonomi yang mengambil hal-hal baik dari keduanya. Nah, kalimat ini kan seperti kalimat yang tertulis dalam buku ini yang disampaikan oleh Prof. Mubi. Saya rasa orang dari Pak Prabowo atau bahkan Pak Prabowo sendiri ikut mendalami konsep yang selama ini dibahas. Tetapi memang begini, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya punya pandangan bahwa luck itu merupakan kombinasi antara opportunity dan capacity. Apakah sistem pemikiran ekonomi Pancasila ini akan beruntung karena kemudian menjadi sesuatu yang mainstream diimplementasikan? Itu karena dua hal, opportunity, yang kedua karena capacity. Opportunity-nya sekarang datang. Kalau kita lihat narasi pemerintahan Prabowo sendiri sudah seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan adalah koperasi merah putih, kemudian MBG, kemudian kesehatan gratis bagi yang sedang berulang tahun dan sebagainya. Nanti berdua banyak orang yang tertua karena setiap tahun berulang tahun berkali-kali supaya dapat gratis gitu ya. Sebenarnya itu value-value yang menurut saya sesuai dengan ekonomi Pancasila. Hanya saja kalau kemudian dilaksanakan dengan cara yang salah total, ya barangkali kita tidak bisa menyalahkan. Karena tidak ada pemikir-pemikir yang menguasai betul bagaimana konsep ekonomi Pancasila itu diimplementasikan, yang kemudian hadir menyodorkan alternatif, atau paling tidak datang ketemu dengan ring satunya, melakukan engagement, kemudian kita berharap itu semua berdampak bagi kebijakan pemerintah. Jadi kalau dikatakan ekonomi Pancasila itu sudah tidak relevan, saya rasa itu bukan keputusan final, bukan cerita sampai final, karena story ini masih
terus berlanjut, bahkan sekarang kita sedang punya momentum. Sehingga bagaimana kita semua yang mempunyai kesatuan pandangan, mempunyai kepercayaan yang sama bahwa value-value ekonomi Pancasila adalah sesuatu yang tepat bagi bangsa Indonesia, kemudian mengangkatnya kembali. Lalu pertanyaannya, kenapa para Madinah itu terlibat dalam penulisan buku ini? Para Madinah itu secara disadari atau tidak disadari itu ada koneksi dengan ekonomi Pancasila. Kita banyak berinteraksi dengan suatu lembaga Jerman namanya Konrad Adenauer Stiftung, suatu lembaga yang sekarang sedang berkuasa, sebelumnya Angela Merkel, yang mendorong konsep ekonomi yang mereka sebut Social Ecological Market Economy atau SEME, yang kalau kita dalami ya, interaksi irisan dengan ekonomi Pancasila itu banyak sekali, prinsip-prinsipnya mirip ekonomi pasar tetapi yang mengedepankan keadilan, begitu. Nah kemudian tidak hanya itu, almarhum rektor kami Profesor Firmansyah itu juga sedang sebelum meninggal ya menulis buku dengan judul Ekonomi Pasar Pancasila, terinspirasi dari SEME. Teman diskusinya tidak main-main, Profesor Habibie. Kemudian sayangnya sebelum tuntas bukunya, Profesor Habibie meninggal, Profesor Firmansyah juga meninggal. Tapi buku ini akan diluncurkan di Universitas Paramadina sebagai apresiasi terhadap Pak Mubi, Prof. Habibie, juga Prof. Firmansyah, almarhum Rektor Universitas Paramadina. Nah tidak hanya itu, kami juga sedang rame-rame dengan teman-teman akan menulis buku tentang framework implementasi ekonomi pasar Pancasila. Ini masih dalam proses. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama dan ini bisa kita narasikan, kita deliver dengan baik sehingga pemerintah yang sedang berkuasa mendengar dan bisa ikut memikirkan untuk alternatif konsep ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan sangat terbuka untuk diskusi tentang apapun. Nah ini makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wija, Bapak Ibu sekalian semuanya. Kita masih sekarang jam 11 lebih dikit. Dan kita insya Allah masih punya waktu cukup untuk diskusi 1 jam. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada para audiens, tetapi sebelum itu mungkin saya ingin berikan kesempatan dulu kepada Prof. Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kesempatan yang luar biasa ini. Saya mendapat kehormatan diundang dan juga diberikan kesempatan untuk berikan bicara pertama ya. Memang produk biasa luar biasa. Itu seperti bapak saya sendiri. Saya waktu kuliah pertama kali ya berkesan sekali dengan pemikiran beliau dan tak sama ya. Nah, pemikirannya bagaimana membangun negara ini dan untuk masyarakatnya. Tapi baru akhir-akhir saya merasa bahwa ini ekonomi Pancasila itu memang harus dan tidak ada orang yang tidak Pancasila sebenarnya. Ini sayangnya tidak ada yang menjelaskan begitu, apalagi setelah P4 itu dibubarkan nih untuk menjelaskan apa sebenarnya Pancasila. Tapi saya sangat belajar dengan para pembicara terdahulu, terutama Pak Wijaya. Dengan Pak Samir itu dekat sekali. Saya belajar bersama-sama dengan Pak Mubi waktu di Gunung Kidul, yaitu bangun desa. Bangun desa Gunung Kidul, kemudian dikembangkan di Kulon Progo. Jadi luar biasa. Bapak dari budi-budinya luar biasa. Ini Pancasila itu sebenarnya tidak hanya untuk ilmu sosial, tapi untuk ilmu industri. Ini memang perlu banyak disampaikan secara luas. Maka dengan Pak Dirjen memang sudah lama kami komunikasi terusnya. Ini bahwa Pancasila itu memang harus ditanamkan. Dan saya sangat berbahagia Pak Dumairi bisa merangkum itu semuanya. Dan ini saya kira momentum kesempatan bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja.
yang sebenarnya sebagai yang sudah selesai tinggal istirahat ya. Untuk merasakan bangsa ini memang harus ada perubahan betul-betul. Ya Pancasila itu harus diakui betul pakai jiwa, itu tidak hanya ideologi dan semua, tidak ada manusia yang tidak Pancasilais. Tapi sayangnya tidak ada lagi forum untuk menjelaskan ini. Jadi tadi seperti sampaikan Pak Ketua PLD kerakyatan ini, semua harus berubah, itu dari Pancasila harus turun menjadi kerakyatan. Dan memang sebenarnya ya Pancasila ya rakyat itu. Karena saudara ini kan jati diri manusia, jati diri bangsa. Kalau Pak Mugi menyampaikan 5 diri jadi 3 tadi, memang betul sekali. Yang nomor 1 itu sebagai jiwanya ya, Tuhan, manusia. Setelah itu adalah caranya, yang sila ke-4, 3 dan 4, dan tujuannya adalah yang ke-5. Itu kalau di falsafah Jawa kan sama dengan 3 ini. Sangkan parang dumadi, manunggal kawul gusti, memayu hanya bawah. Itu kalau bisa dijelaskan dengan baik, itu kan orang hidup yang benar. Harus tahu dirinya siapa, mau kemana dan bagaimana caranya. Memang tidak mudah itu filosofi itu. Dan kalau ini diterangkan di dalam kerakyatan akan lebih operasional. Dan saya sangat berbahagia. Saya percaya ini momentum yang bisa merubah adalah penerusnya. Mari kita lanjutkan cita-cita dari promonya. Baik, terima kasih Pak Tri dan Pak Dirjan. Ini momentum. Tuhan tidak merubah nasib bangsa kalau bangsa itu justru tidak merubahnya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri bersama-sama melanjutkan cita-cita Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Abad. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, sekarang saya buka kesempatan kepada semua audiens. Siapa saja yang ingin berdiskusi, boleh mengajukan pertanyaan, boleh juga memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, atau bahkan juga menambahkan informasi berkaitan pengalaman lain dan sebagainya. Kami persilakan. Terima kasih. Saya kira sangat menarik diskusi pagi ini kan. Hampir semua pembicara saling mendukung. Usul saya ke para Madinah, ke UGM maupun ke Yayasan Mulyarto, bisa enggak prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan atau Pancasila itu dibuat entah berapa poin, dan syukur kalau ada rekomendasi siapa yang harus melakukan dan sebagainya. Oleh karena tanpa instrumen untuk koordinasi seperti yang diuraikan tadi oleh industrialisasi tadi, sistem kita tidak ada yang bisa mengkoordinasi begitu banyak tas. Jadi saya usul supaya prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila ini disusun kembali, termasuk syukur kalau sampai ke implementasinya dan siapa yang harus melakukan. Terima kasih banyak Pak Dirjan. Terima kasih. Nama saya Kusri Antoro. Biasa dipanggil Kus, kalau siang malam Sri. Saya ya sendiri fisik dan ekonomi di Universitas dan datang ke sini mewakili teman-teman sekolah dan ada sedikit disantap ketika kemudian kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan gitu ya, yang menjadi turunan praktik dari Pancasila. Saya bertanya rakyat yang mana? Karena dalam pengalaman kami yang bergiat mengolah sampah untuk jadi sumber ekonomi alternatif masyarakat yang tidak mampu, kita menghadapi 2 hal paling tidak yang ada greenwashing. Jadi mengolah sampah plastik apapun yang tak terurai itu kita seperti mencuci tangan, gesa-gesa bekas itu pasti sulit dihindari. Yang kedua kemudian di antara siang kelas manusia yang ada, saya yang di sini termasuk beruntung karena bukan disabilitas dan juga bukan gender yang terpinggirkan. Nah, selama ini teman-teman dengan disabilitas dan juga gender terpinggirkan, misalkan yang transgender atau queer gitu ya, itu sulit untuk memperoleh akses ekonomi karena keadaan mereka.
yang secara fisik, secara mental sangat mencolok dan berbenturan langsung dengan tata nilai budaya Nusantara yang katanya dibutuhkan. Nah, sejauh mana kemudian ekonomi Indonesia juga memikirkan teman-teman ini yang tidak mempunyai kesempatan yang lebih luas daripada teman-teman yang relatif aman posisinya, dan juga seberapa jauh ekonomi Pancasila bisa merespon isu-isu ekologis, katakanlah seperti mungkin kalau sekarang populernya ekonomi sirkular gitu ya. Tapi saya agak ragu kata sirkular itu kemudian kalau diterapkan dalam bentuk ekonomi kreatif atas bahan-bahan yang berasal dari residu seperti kaleng bekas, plastik bekas gitu. Nah, sirkularnya gimana? Kalau untuk yang organik agak terbayangkan sih. Tapi kalau yang menjadi momok lingkungan ini kan kita semua menghadapi ini. Artinya plastik itu nanti akan jadi polutan yang masuk dalam tubuh kita, itu kan bisa dihindari. Dan pertaruhannya adalah masa depan. Nah, saya ingin dapat ada dari para pakar, konseptor ataupun praktisi yang di depan tentang dua hal itu. Apakah ekonomi Pancasila sudah menyediakan ruang bagi konsep dan praktik ekonomi yang inklusif dan ekologis? Terima kasih. Mengenai besaran Prof. Dianto, saya punya usul pada studi ekonomi kerakyatan untuk berusaha mengembalikan nama itu menjadi pusat studi ekonomi Pancasila. Saya kira ini tugas ya. Nah, kritik sementara orang merasa itu, kebetulan saya di gedung pusat, kritik yang muncul merasa itu kenapa keberatan dengan atribut ekonomi Pancasila, karena yang meneruskan Pak Mugiarto itu tidak ada. Mohon maaf, saya menyebut Prof. Mugiarto itu apapun yang ada berdiri pada dirinya itu adalah Pancasila. Ya. Dengan segala konsekuensi, ya, dengan segala konsekuensi yang beliau terima, ya. Jadi Pancasila, jadi trademark beliau sebagai ilmuwan, beliau menurut betul Pancasila. Kemudian kalau saya nyindir teman-teman saya, yang meneruskan siapa? Yang bersedia mengkaji Pancasila dan membawa itu sebagai nafas hidup. Siapa? Kalau mengikuti beliau, bisa orang maju, tidak bakal kaya. Mohon maaf ya, saya nyindir itu pada teman-teman murid-murid beliau setelah dibimbing lulus dengan disertasi yang berwarna kerakyatan dan kepancasilaan, kemudian merupakan itu menjadi komisaris di perbankan dan lain sebagainya. Karena apa? Nakuni Pancasila itu kalau duitnya, Pak Duberi ketawa ya. Karena kalau melanjutkan ajaran beliau, walaupun ekonomi Pancasila, nah, yang undang, tidak ada yang mengundang sebenarnya. Ya, beliau, saya menyaksikan bahwa beliau itu hatinya dan segalanya itu Pancasila. Nah, saya tidak melihatnya sekedar sebagai ilmuwan, tapi beliau itu sebagai nasis. Ya, ada dua hal yang saya catat ditinggalkan oleh beliau. Ya, dan itu tidak akan berubah, tidak akan setback. Apa itu? Yang namanya bantuan langsung tunai itu sekarang nggak bisa korupsi. Korupsinya paling-paling dengan target rupiah. Misalkan hari ini kita melihat banyak PNS menjadi penerima bansos, ya itu, tapi tidak hak orang per orang karena ada transfer langsung. Saya kira itu tinggalan yang tidak bisa dihapuskan. Caranya membuat, kalau mau korupsi bansos, caranya membuat nama-nama palsu sekarang ya. Tapi untuk nama yang definitif tidak mungkin dimaling oleh penyalurnya. Yang kedua, saya ingat sekali bagaimana beliau menjalankan prinsipnya ketika beliau mengundurkan diri dari Pokja.
perumusan amandemen. Beliau nyondro, beliau nasis betul, sudah nyondro. Kalau ini lolos, luar biasa jika bangsa ini akan setback dan luar biasa. Dan hari ini kita menyaksikan, ya. Hari ini kita menyaksikan, saya kebetulan menjadi saksi korban lah ya. Ya karena saya menemui pangan, saya ikut drafting untuk undang-undang pangan, undang-undang nomor 18 2012 dan undang-undang pemberdayaan petani, undang-undang nomor 13, undang-undang nomor 19 tahun 2013. Dua-duanya ada pasal-pasal yang memblokir bahwa importasi itu pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir. Tetapi dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Amandemen, ya, amandemen itu menjadikan semua urusan itu prasmanan, ya. Yang saya sebutkan undang-undang yang sangat berkedaulatan tadi, diberangus pasal-pasalnya yang tempoh hari dibentuk oleh teman-teman untuk tidak masuk akal, untuk tidak masuk dalam rancangan undang-undang. Itu hari ini masuk di UCK, Undang-Undang Cipta Kerja, masuk liberalis sekali, ya. Sehingga hari ini kita impor bahan itu mudahnya luar biasa. Karena apa? Ada suatu klausul yang tempoh hari teman-teman bentuk luar biasa, itu bahwa cadangan pangan dalam negeri itu terdiri dari produksi dalam negeri, simpanan dalam negeri, dan importasi. Itu dalam satu pasal, ya. Saya melihat dari si bahasa, kalau begitu maka pinjamakan importasi dan produksi dalam negeri. Hari ini itu pasal yang seperti itu dihidupkan lagi dalam UCK, ya, sehingga importasi atau produk itu podowai, ya. Dan hari ini itu yang terjadi, betul-betul prasmanan. UCK prasmanan, undang-undang pemilu prasmanan. Apakah itu salah? Ya enggak, yang salah amandemen UUD 45 yang memperbolehkan penjabaran seperti itu, tidak melawan atau tidak menyimpang dari UUD 45 hasil amandemen, ya. Nah, kami kebetulan menemui amandemen itu bersama-sama dengan teman-teman Pak Gugama, ya, itu Mas Gu dan kawan-kawan itu menilai, mengkaji dengan Pak Kairan, dengan Pak Sofyan, mengkaji betul bahwa UUD 45 amandemen itu sangat tidak Pancasilais, ya. Jadi sangat tidak Pancasilais. Jadi berlawanan betul dengan pemikiran Pak Mubi bahwa semuanya harus Pancasila. UUD nah betul sekali akan beliau sondro kalau pasal 33 ini lolos dalam amandemen, maka terjadi perekonomian Indonesia murah hari ini terjadi. Mohon maaf itu yang nyondro Profesor Rubiarto, ya. Saya rasa ini suatu kesempatan yang baik untuk melanjutkan pemikiran beliau. Tadi dari Pak Tri menjelaskan apa yang seharusnya kita tuju. Jadi sebagai engineer, kemudian juga dari ekonom, dan juga di usaha studi ekonomi kerakyatan. Ini ada beberapa faktornya saya rasa. Saat ini kita akan menghadapi situasi sebenarnya mungkin pemikiran kapitalisme sudah mulai muncul side effect-nya. Komunisme beberapa waktu yang lalu juga. Jadi opportunity tadi disampaikan Presiden sekarang Pak Prabowo mulai menekankan pentingnya kita kembali ke ekonomi Pancasila. Nah, tapi pertanyaannya adalah kapasitinya. Mungkin kapasitinya mulai dari kita bisa bergerak bersama, ini ya tadi. Jadi di sini ada praktisi, kemudian juga ada pemikir saintisnya, ilmuwannya. Jadi tidak hanya berpikir menerangkan semua teori, tetapi juga apa yang harus kita tuju. Kemarin saya secara kebetulan melihat bahwa Filipina sekarang melampaui Thailand yang dulu sebagai katakanlah the segment from Asia
ternyata bisa melampaui ini. Dan perekonomiannya yang itu mungkin kelemahan kita juga. Sekarang kan mulai muncul istilah gig ekonomi. Tetapi gig ekonomi kita lebih ke fisik. Jadi misalnya, mohon maaf, lebih ke misalnya menjadi driver Gojek dan sebagainya. Tetapi yang berbasis knowledge kita lemah, mungkin malah tidak ada, lemah sekali. Jadi saya sebenarnya mengkhawatirkan juga kalau suatu saat justru kita juga nanti kesusul Vietnam, kesusul Filipina, sudah Vietnam sudah, cuma secara total kita kan masih di atas ya. Tapi kalau per kapita sudah mepet sekali. Karena Vietnam pun berbasis science, knowledge ada juga. Dan ada konsistensi ke depannya mau jadi apa itu kan muncul. Jadi itu mungkin dalam kesempatan ini tantangan kita, mumpung kita ketemu bersama juga untuk kembali memperkuat pemikiran Prof. Mugiarto. Terima kasih. Karena saya ini kalau di diskusi publik itu sebenarnya gatal kalau nggak bicara. Apalagi ini yang didiskusikan tentang kehidupan perjuangan Pak Mugiarto. Yang saya dan Pak Gunawan mungkin di antara yang di sini itu ex mahasiswa FUGM yang paling dekat dengan almarhum Pak Mugi. Yang diprihatinkan oleh almarhum Pak Mugi itu pemerataan pendapatan. Pak Gunawan tadi kan mengukur, beliau sebagai mantan Bupati, mantan Dirjen Bansos. Dirjen Bansos itu Kementerian Departemen Sosial. Hakikatnya apa? Soal pemerataan pendapatan. Yang terjadi hari ini tidak baik-baik saja yang dimiliki oleh Pak Gunawan. Hari ini era reformasi 27 tahun, Anda percaya atau tidak, hari ini yang terjadi bukan reformasi, tapi repot nasi. Sebulan ini sampai pasar beras di Cipinang saja tutup, hampir tutup. Anda mungkin ada yang nggak tahu kalau nggak baca. Hati kita yang seperti Pak Mugi, kalau beliau masih ada. Waduh sakitnya betul. Kenapa? Ekonomi pertanian itu kan mesti bicara ekonomi beras. Beras itu makanan pokok kita. Hari ini kalau Pak Mugi masih ada, almarhum malah lebih kasihan. Pasti beliau marah-marah, nulis keras-keras. Kenapa? Indonesia hari ini produksi berasnya itu, kalau tidak keliru, detik hari ini justru tertinggi di Asia. Lebih tinggi dari Vietnam, besar dari Thailand. Tapi kok terus malah isi impor beras. Terutama ini Pak Sasmito memang dengan Pak Mugi memang masih saya seperti Pak Bunda dan saya, tapi memang sampai di rumah juga dibantu ya. Jadi pembantu di kampus dan asisten di rumah. Dulu kami sama rambutnya sama-sama hitam. Cuma setelah tua kami beda jalur rambutnya. Jadi sama-sama mantan asisten almarhum, cuma setelah tua pilihan warna rambutnya beda. Jadi saudara bayangkan ini, seperti yang katakan PLT tadi, pelanjut kepala pusekra tadi. Pelanjut. Bahwa ini orang-orang keras kepala. Saya bayangkan seperti apa keras kepalanya Pak Sasmito tadi. Dan kita masih bersyukur nggak ada rebusan Baswedan di sini. Anda bisa bayangkan, andai kata beliau ada, tambah lagi Nus Prisno, ini forum itu bisa berantakan. Dan yang malu agama nih Pak Biono. Baik, saya ingin menanggapi Pak atau enggak, Pak Mas atau Mbak, pilih salah satu Putri. Karena pagi Mas yang Mbak ya kan. Jadi soal inklusivitas, saya yakin dan pasti dan kita akan melanjut ke sana. Ekonomi Pancasila memang harus inklusif dan justru berpihak ke yang bawah, yang terpinggirkan, termarginalkan.
Kemudian soal ekologitas ekonomi Pancasila, ya ekonomi Pancasila juga bukan harga mati, ya, seperti NKRI. Artinya apa? Dia juga dinamis. Setiap isu yang juga berkembang di masyarakat, entah itu ekonomi kreatif, entah itu isu lingkungan, entah itu suatu ketika isu akalimitasi itu AI, ya ekonomi Pancasila termasuk ke sana. Nah, cuma emang sekarang belum ke sana, masa Mbak Kusri, tapi harus ke sana. Dan inilah forum ini kami mencoba mengundang, dan saya sangat senang karena banyak generasi muda datang yang kita harapkan bisa meneruskan ya, apa yang sudah dirintis oleh almarhum, yang dalam banyak hal sudah dipraktekkan baik oleh almarhum sendiri, oleh Pak Sas lewat peternakan sapinya waktu itu di Boyolali, kemudian juga sudah diterapkan di industri oleh Pak Google ya, dan juga teman-teman di PI. Nah, kita juga ingin ini juga bisa diterapkan ya, di ranah kegiatan bisnis lain, apakah itu ranah kuliner, ranah fashion, ranah wisata dan macam-macam. Memang harus ke sana, Pak. Sampai saat ini memang belum sampai kita ke sana. Seperti dikatakan Pak Sat tadi, ini terhenti setelah kita begitu euforia dengan reformasi, yang akhirnya kita sadar bahwa kita kayaknya terlalu pagi untuk bereformasi. Sehingga kalau tadi ada reindustrialisasi, kita mungkin harus ada dereformasi untuk mengembali. Dan keinginan itu di kalangan orang tua ada untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kita pernah main gok waktu itu ketika dekret, sebelum dekret. Saya ingin mengatakan itu, dan juga terima kasih Pak Masum yang sudah banyak berpikir. Saya juga merasa andai pada jenengan yang sudah menjadi saksi korban usaha pangan di negeri ini ya, dan itulah nasib guru besar yang garis lurus seperti almarhum Soeharto, Gunawan Sudi, Anda salah satunya, mungkin juga Pak Ucoro ya, Sofyan Effendi juga, dan guru besar macam itu nggak aman bagi negara, tapi itu menyenangkan bagi kita. Nah, saya kira itu bagian saya kembalikan ke yang Wincer atau David. Tapi saya dulu nggak apa-apa. Makasih Mas Agustri ya. Jadi greenwashing itu menurut saya sebagai sasaran antara tidak mengapa. Yang penting ada upaya untuk mengurangi dampak lingkungan ya. Itu memang tidak memadai. Yang memadai ya betul-betul terapkan prinsip ESG. Dan ESG itu kalau Anda dalami betul itu Pancasila. Tambang apapun kalau menerapkan ESG itu tambang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Environment-nya kena, sosialnya kena, governance-nya kena. Jadi saya merasa begitu Mas Agus. Optimalkan saja kalau ada upaya-upaya CSR atau apapun yang walaupun Anda merasa ini kok greenwashing ya nggak apa-apa sementara gitu. Nanti kita dorong untuk ke arah yang lebih serius. Kemudian yang kedua tentang Pak Sudarjito ya, yang Vietnam ya. Ini menarik nih tentang Vietnam. Kita kan selama ini menganggap Vietnam adalah contoh sangat sukses gitu ya. Kalau kita lihat ekspor saja, ini saya ada statistiknya. Tahun 2000 hingga tahun 2024, ekspor kita itu naik 4,3 kali. Ekspor Vietnam naik 27 kali. 2024 ekspor kita 267 million US dollar, kemudian kalau billion US dollar, kemudian kalau Vietnam itu 406 billion US dollar. Nah, yang menarik adalah ternyata cerita tentang Vietnam itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kenapa? Kami mengundang pakar ahli Vietnam dari Amerika, dari University of Arizona. Kita bikin seminar di Paramadina, kita ingin betul-betul mengupas apa yang menjadi kunci sukses Vietnam. Apa yang bisa kita tiru. Dia menjadi pembicara pertama, pembicara kedua ada seorang teman, pembicara ketiga adalah Raden Pardede yang memang ditugasi pemerintah untuk mengawal deregulasi. Nah ternyata yang disampaikan oleh ahli dari Vietnam itu mengatakan kemajuan Vietnam itu tidak sustainable. Karena walaupun ekspornya itu melejit, tetapi ekspor itu diproduksi oleh perusahaan asing. Vendor-vendornya semua asing. Sehingga ekonomi lokal itu tidak terlibat.
Sehingga tercatat GDP-nya tinggi sekali, tapi sebenarnya siapa yang menikmati GDP itu bukan masyarakat Vietnam. Grup besar di Vietnam misalnya, itu cuma ada satu, namanya Vin Group, yang bikin mobil listrik gitu. Ya, Vinfast. Grup besarnya Vin Group. Di Indonesia banyak korporasi besarnya. Jadi kalau kita berbicara masalah inklusivitas ekonominya, Indonesia lebih sukses daripada Vietnam. Memang kalau kita hanya ukur pertumbuhan GDP-nya mereka melejit, ekspornya mereka melejit. Tapi Vietnam menurut Profesor Paul Schuller dari University of Arizona yang mereka mendalami itu secara spesifik, Vietnam bukan contoh sukses untuk Indonesia. Bahkan mereka melihat Indonesia mempunyai peluang untuk lebih maju daripada Vietnam. Karena infrastruktur politik, infrastruktur sosialnya jauh lebih memadai, jauh lebih siap. Kemudian dia juga menyebutkan begini, walaupun kalau kita survei gitu ya, tingkat pendidikan masyarakat Vietnam bagus, kemudian kualitas pendidikannya bagus, itu hanya bagus sampai di level SMA. Kalau sudah ke level universitas, mereka jelek banget. Jadi Vietnam ya bagus, tetapi bukan contoh yang tepat untuk Indonesia. Pak Sasmito tentang beras, Pak Sasmito. Memang ini Pak, ada pejabat-pejabat yang kalau berbicara masalah angka itu tanpa basis Pak. Kita swasembada. Dasarnya apa? Dasarnya kita nggak impor. Ya kita nggak impor tahun ini karena akhir tahun yang lalu kita impor banyak sekali. Kalau kita bisa tidak impor 3 tahun, 4 tahun berturut-turut, itu betul-betul baru swasembada. Dan data produksi beras itu ngawur Pak. Pernah waktu saya staf khusus Pak JK bidang ekonomi tahun 2014-2019, itu Pak JK concern tentang data beras. World Bank pun concern. Kita selalu surplus tapi kok nggak ada berasnya di mana? World Bank menyebutnya adalah the missing rice. Ada begitu banyak beras yang hilang di Indonesia. Kemudian dikumpulkan Kepala BPS, Menteri Pertanian, ditanya ke Menteri Pertanian, data produksi besar beras itu sumbernya apa? Mereka mengatakan, Pak Menteri mengatakan dari BPS Pak. Kepala BPS ditanya, datanya dari mana? Dari Menteri Pertanian. Akhirnya Pak JK memutuskan, oke, tolong siapkan rice cooker, 3 rice cooker. Kalau data satu versi kan sekian juta ton, dibagi populasi kita berarti per kapita sekian per hari. Kemudian memasak beras sekian kilo, saya lupa angkanya waktu itu. Kemudian data yang satunya lagi sekian kilo, data yang satunya lagi sekian kilo. Nah kemudian dari rice cooker itu kelihatan sekali angka yang dipakai oleh BPS dan Kementerian Pertanian itu nggak make sense. Hasilnya banyak sekali, nggak ada yang sanggup makan nasi sebanyak itu, termasuk pas pampers yang beratnya besar. Jadi angka itu memang digelembungkan. Apa motivasinya? Ya kalau tertutup kita bisa diskusikan, tapi karena ini terbuka, sebaiknya jangan. Dan data beras, data jagung itu tidak mungkin dua-duanya naik, karena lahan untuk beras dan jagung itu ganti-gantian Pak. Jadi kadang-kadang tanam jagung, kadang-kadang beras. Kalau ingin nanam jagung banyak, ya berasnya berkurang. Kalau ingin nanam beras banyak, jagungnya berkurang. Jadi ada begitu banyak data yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, termasuk pertumbuhan ekonomi yang baru lalu ini 5,72%. Ketika semua data itu menunjukkan arah yang berkebalikan, data pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi begitu menyedihkan. Jadi itu Pak yang bisa saya tambahkan. Makasih sekali atas knowledge-nya tadi Pak, luar biasa Pak Sasmito dan Pak Gunawan. Silakan. Terima kasih Pak Rizal. Langsung ke Pak Depian. Terima kasih. Terhadap environment, social, and governance tadi sebenarnya satu isunya Mas Kusri. Pertama, kita ini mengikuti isu dunia atau mengikuti kebutuhan kita. Terkait disabilitas memang itu sudah perhatian seharusnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, disabilitas, orang-orang terpinggirkan. Tetapi pada posisi ESG itu sebenarnya kita harus bangga bahwa Indonesia lebih dulu memulai itu. Sudah tidak isui
Tapi problem yang terjadi di Eropa ya, pengolahan terhadap sampah adalah karena mereka punya masalah, kemudian membuangnya ke negara asing, kan itu aja. Mereka nggak mau lagi mengolah. Tetapi pada posisi itu kita harus pastikan, kita harus konsisten pada kebutuhan kita sendiri. Bahwa itu butuh kita. Terkait juga dengan transisi energi. Ya, yang mereka juga clean plan, itu nggak jelas. Di protokol Tokyo dan COP, mereka bilang mau transisi energi, tapi di sisi yang lain mereka minta datangkan batu bara dari Indonesia. Dan inkonsistensi mereka itu patut kita lihat. Maka kemudian terkait dengan nyambung ke Vietnam, saya paham saja ahli ekonomi asing bicara soal Vietnam, tapi seluruh negara yang sekarang maju RRC itu belajarnya ke Bappenas, Pak. Saya betul minta Pak Gun mendampingi tamu belajar tentang strategic planning. Jadi yang aneh di kita adalah mereka belajar ke kita ngambil buku orang lain sekarang ini. Jadi itu problemnya kita. Dan inferiority complex di kita itu harus kita selesaikan bahwa ini kita bangsa besar, kita bisa. Dan yang sejajar dengan posisi Asia ekonomi itu saat ini adalah pada posisi di mana ya kalau bisa jangan Asia ini jangan maju gitu. Jadi isu Vietnam nanti sendiri kita bicarakan terkait siapa yang memberi kontribusi terbesar pertemuan ini. Tapi yang jelas RRC itu belajar kepada Bappenas. Kebetulan saya dampingi langsung. Pecahan Rusia, Uni Soviet belajar ke kita. Just for your info, wakil Bank Pembangunan di Cina itu ex anak buahnya Pak Gunawan, Dr. Luki. Ngertos. Saya kira mulai. Yes. Jadi rahasia semua Bappenas ada di Pak Luki Prasarana ya. Kalau dulu Prasarana. Jadi orang mau jalan atau Prasarana itu Pak Luki di sana bukan kepada China. Betul Pak. Karena jadi gajinya apa yang Pak Sasmita alami terhadap almarhum pemerintah itu kita alami. Kita di Bappenas dulu tidak ada kerja ukuran nilai Pak sampai malam. Tidak ada soal berapa tantim, tidak pernah mikir. Demi bangsa dan negara. Semua seperti yang mau sampaikan, orang-orang cerdas kita bukan mengklaim ya Pak ya, tapi zaman itu belum pada pengen beli Alphard. Saya belum punya Alphard juga tuh Pak. Jadi pada posisi ini sebagai bangsa kita ini sebenarnya pada posisi yang punya ideologi yang sudah benar dengan konstitusi yang sudah benar. Hanya saja euforia berlebihan terhadap kebencian Pak terhadap almarhum Pak Harto yang kita anggap menyimpang, merusak seluruh tatanan itu seolah-olah seluruh yang dibangun oleh almarhum Pak Harto pada buruk semua. Boleh kembali ke slide saya tadi Pak? Ya, singkat saya untuk memberikan gambar kenapa kita sudah memilih jalan yang benar di era Pak Harto, kaitannya dengan pendekatan teori kapitalisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahwa sampai saat ini belum ada satupun pemerintahan yang bisa mengalahkan capaian pertumbuhan ekonomi almarhum Pak Harto 10,sekian%. Yang terakhir, ini secara informasi kita berharap kan lebih baik kan? Jadi ternyata selama reformasi utang tambah banyak dibanding almarhum Pak Harto, dan pertumbuhan tidak ada satupun presiden yang melampaui pertumbuhan ekonomi dicapai almarhum Pak Harto 10,92%. Memang waktu itu resources kita lebih banyak ekspor, energi kita masih bergantung minyak. Tapi pada posisi pengelolaan sumber daya alam kita masih komprom. Posisi pembagian entitas ekonomi kita masih komprom terhadap KUD sebagai penyangga hajat hidup orang banyak. Sehingga soal beras Pak tidak ada masalah Pak sama almarhum Pak Harto. Karena apa? Tidak ada cukong di sana yang bermain. Tidak ada swasta yang bermain. Tidak ada tengkulak yang bermain. Jadi apalagi pada posisi data Pak, single data Pak, Bappenas dipercaya betul sama Pak Harto. Dan kembalikanlah posisi keuangan dan keanggaran dengan perencanaan itu kembali kepada Bappenas. Sehingga negara ini akan kuat menuju cita-citanya, karena perencanaan nggak bisa dilepaskan dari anggaran Pak. Dan apalagi proses perencanaan ini, daerah-daerah sudah mulai mengeluh. Satu ke Mendagri perginya, terus ke DPR, terus ke Bappenas, terus ke Menkyu. Kapan kerjanya kami Pak? Jadi secara sektoral, kita bukan membanggakan pada posisi almarhum Pak Harto bahwa itu sebaik itu terbaik tidak, tetapi bahwa apa yang terjadi sekarang lebih buruk dibandingkan apa yang dilakukan oleh Pak. Terima kasih. Terkait dengan Pak Maksum, saya Profesor Maksum yang saya hormati, saya masih ingat ketika kita di P3PK dengan Pak Wijato dan nyambung dengan Pak Sasmito, kami dengan Pak Gun ya Pak, itu bukan teori Pak. Kita bangun basis demokrasi ilmu itu dari tingkat RT sampai ke kecamatan. Tapi setelah itu terjadi perubahan politik. Perubahan politik yang mendasar.
Ya, jadi kembali kepada posisi sejati diri tadi Pak, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rian ini, mungkin diperlengkapi bahwa kita what next ya, kita memang perlu menetapkan di negara mana kita pada posisi untuk bisa melakukan lompatan besar. Saya kira kita harus kembali ke pertanian Pak, agrobisnis yang lengkap sehingga added value di masyarakat. Karena di sisi yang lain Pak, negara-negara yang tadi belajar ke Bappenas Pak, Vietnam memang perkembangannya untuk industrialisasinya sama dengan yang dikritik almarhum Pak Mubi terhadap industrialisasi kita yang impor konten itu benar. Tetapi di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi Vietnam itu dipicu juga oleh kemampuan berproduksi masyarakat di sektor pertanian agrobisnis. Sehingga Bapak perkembangan sektor pertanian, industri pertanian sana juga maju. Sehingga kalau dikatakan bahwa itu murni juga dari support industri dari asing tidak tepat juga. Nah, mereka memang butuh Indonesia. Artinya dalam konteks kerjasama ke depan untuk memperkuat ASEAN itu adalah Vietnam dan Kamboja adalah sumber kemampuan Vietnam ASEAN. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Devian. Langsung ke Pak Rik. Terima kasih Mas Akbar. Saya tertarik dengan beberapa pendapat Bapak yang saya tarik hampir sama benang merahnya bahwa kita perlu merumuskan kembali tentang Prof. Mubi bukan hanya tataran teori. Jadi Pak Gunawan, Prof. Maktub, bahkan Pak Tasmito bukannya teori yang sebenarnya, tapi bagaimana mengawal implementasinya. Dan itu sejalan dengan yang kami sampaikan tadi, what's next. Jadi dari tadi tolong rumuskan poin-poinnya, tapi yang penting adalah mengawal implementasi dari teori tersebut ya. Kita sudah paham betul bagaimana teori itu dijalankan, termasuk tadi dari Mas Kusri ya. Pernah Prof. Mubiarto kan ditanya sama Pak Tutut ketika beliau menyampaikan ekonomi kerakyatan. Bahkan waktu bilang, saya kan juga rakyat Pak. Gitu. Ya memang semua rakyat, tapi yang mana itu kita kembalikan pada mengerti kita ya bahwa rakyat mana yang selama ini kita memang harus support karena sebagus apapun teori Pak Mubi, tapi kalau kita nggak dukung secara praktek, secara implementasi, saya kira juga hanya akan jadi utopia saja yang selama ini hanya kita pernah loh ada bukan seperti ini, pernahnya kapan, sekarang kemana, itu yang mungkin perlu kita kawal Bapak sekalian. Dan saya tentu saja mohon dukungan dari semua pihak bahwa reindustrialisasi kita berbasis pada ekonomi kerakyatan dan yang setuju dengan Mas Devi, memang kita punya background, punya yang kuat di agroindustri saja, dan itu yang akan menjangkau lapisan rakyat yang kita maksud gitu, bukan rakyat yang lainnya gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung. Cuma diskusinya seru terus, dari banyak hal yang kalau diteruskan bisa lama gitu. Ramai, dan saya sih menikmati semuanya diskusi tadi. Cuman bagaimanapun tugas saya itu sampai di sini sebagai moderator, dan selanjutnya kami serahkan nanti kepada panitia. Terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada waktu sekalian sudah sangat aktif terlibat dalam diskusi ini, luar biasa. Sesudah ini saya kembalikan kepada panitia, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masih berkenan diskusi lagi, silakan dilanjutkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.